Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Panjo Juwono. Kali ini akan kita sampaikan tahap dan jalur pendaftaran PPDB penerimaan peserta didik baru SMA SMK Provinsi Jawa Timur tahun pelajaran 2022-2023. Baiklah, sebelum pembahasan, tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. A. Tahap pendaftaran PPDB. 1. Tahap dan jalur pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2022-2023 sebagai berikut. A. Tahap 1 online. 1. Jalur afirmasi SMA SMK. 2. Jalur pemindahan tugas orang tua atau wali untuk SMA dan SMK. 3. Jalur prestasi hasil lomba SMA maupun SMK. B. Tahap 2 online. Jalur prestasi nilai akademik SMA. C. Tahap 3 online. Jalur zonasi SMK. D. Tahap 4 online, jalur zonasi SMA. E. Tahap 5 online, jalur prestasi nilai akademik SMK. 2. Ketentuan mengenai tahap dan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut. A. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus seperti Semanor, SMKN 2 Surabaya. B. Sekolah berasrama. C. SMA Negeri Taruna Jawa Timur. C. SMA terbuka seperti SMA terbuka 19 Surabaya, SMA terbuka Kepanjen Malang, SMA terbuka 11 November Kediri, SMA terbuka Rejo Tangan Tulungagung. D. Sekolah di wilayah kepulauan seperti SMA N1 Masa Lembu, Pegunungan, dan Pedalaman. Dan E. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar. Berikutnya B. Jalur pendaftaran PPDB. 1. Jalur afirmasi. A. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA SMK yang berasal dari keluarga tidak mampu, anak buruh, dan penyandang disabilitas. B. Kuota jalur afirmasi adalah 15% dari pagu sekolah yang terbagi atas keluarga tidak mampu sebanyak 7%. Anak buruh adalah sebanyak 5% dan penyandang disabilitas adalah sebanyak 3% dari pagu sekolah. C. Calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur afirmasi pada jenjang SMA berdasarkan domisili dalam zona dan atau luar zona yang berbatasan. Sedangkan jenjang SMK berdasarkan dalam zona dan atau luar zona. D. Calon peserta didik baru jenjang SMA dapat memilih satu sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona yang berbatasan. Sedangkan pada jenjang SMK dapat memilih satu kompetensi kalian di sekolah dalam zona atau luar zona. E. Jalur afirmasi dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan 1. Kartu Indonesia Pintar KIP dapat dilihat melalui situs di bawah ini. 2. Kartu Indonesia Sehat KIS dapat dilihat melalui situs bawah ini. 3. Kartu Keluarga Sejahtera KKS dapat dilihat melalui situs di bawah ini. 4. Program Keluarga Harapan PKH yang dapat dilihat melalui situs di bawah ini. 5. Kartu Bantuan Pangan Non Tunai KBPNT dilihat melalui situs di bawah ini. 6. Kartu Bantuan Sosial Tunai BST dapat dilihat melalui situs di bawah ini. 7. Program bantuan pemerintah daerah lainnya sebagai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. F. Apabila dalam poin huruf E tidak terpenuhi, dapat menggunakan surat keterangan miskin atau surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa. G. Jalur afirmasi dari anak buruh dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah seperti pada huruf E dan F, serta surat tanda keanggotaan asosiasi buruh yang dimiliki orang tua atau wali. H. Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu dan anak buruh wajib menyertakan surat pernyataan dari orang tua atau wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu. I. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf E, F, dan atau G,
sekolah bersama pemerintah daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. J. Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf I dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. K. Calon peserta didik baru dari penyandang disabilitas diperuntukkan bagi calon peserta didik kategori disabilitas ringan dan mempunyai hasil asesmen awal, asesmen fisik, psikologis, akademik, fungsional, sensorik, dan motorik oleh psikolog, psikiater, dokter spesialis, dan surat keterangan kepala sekolah asal yang menerapkan kelompok difabel siswa serta telah menyelesaikan pendidikan jenjang SMP atau bentuk lain yang sederajat. L. Layanan bagi penyandang disabilitas diprioritaskan pada sekolah yang sudah ditunjuk sesuai dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, sedangkan sekolah lain dapat menerima calon peserta didik baru sesuai layanan yang ada. M. Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, maka penentuan penerimaan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah. Dan N. Dalam hal kuota jalur afirmasi belum terpenuhi, maka sisa kuota jalur afirmasi dimasukkan dalam kuota jalur zonasi untuk jenjang SMA dan dimasukkan kuota jalur prestasi nilai akademik untuk jenjang SMK. 2. Jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. A. Jalur perpindahan tugas orang tua atau wali diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA SMK yang terdiri dari pindah tugas orang tua atau wali, anak guru atau tenaga kependidikan, dan anak tenaga kesehatan. B. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua atau wali 5% dari pagu sekolah yang terbagi atas pindah tugas orang tua atau wali sebanyak 2%, anak guru atau tenaga kependidikan sebanyak 2%, dan anak tenaga kesehatan sebanyak 1% dari pagu sekolah. C. Jalur PPDB pindah tugas orang tua atau wali diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang mengikuti pindahan tugas orang tua atau wali dibuktikan dengan 1. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, dan atau perusahaan yang memperkerjakan, dan 2. Surat keterangan domisili. D. Surat penugasan yang dimaksud pada huruf C nomor 1 adalah diperoleh saat calon peserta didik baru tersebut bersekolah di SMP atau sederajat. E. Perpindahan tugas orang tua atau wali yang dimaksud pada huruf C adalah antar kabupaten kota dalam Provinsi Jawa Timur atau dari luar Jawa Timur. F. Surat keterangan domisili yang dimaksud pada huruf C nomor 2 diterbitkan pada saat orang tua atau wali mulai pindah tugas oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang. G. Dalam hal surat keterangan domisili pada huruf F tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru, dapat diganti dengan surat keterangan domisili sesuai dengan alamat instansi, lembaga, kantor, dan atau perusahaan yang memperkerjakan yang dikeluarkan oleh atasan langsung. H. Surat keterangan domisili pada huruf F dan huruf G tidak dapat digunakan untuk mendaftar pada jalur PPDB selain jalur pindah tugas orang tua atau wali. I. Jalur PPDB anak guru atau tenaga kependidikan yang diperuntukkan bagi anak guru atau tenaga kependidikan baik PNS atau non-PNS dapat mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas dengan melampirkan surat tugas dari kepala satuan pendidikan. C. Jalur PPDB anak tenaga kesehatan diperuntukkan bagi anak dokter, perawat, supir ambulan, tenaga teknis kesehatan yang terlibat langsung dalam penanganan pandemi COVID-19 di rumah sakit atau puskesmas yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung tempat orang tua atau wali bertugas. K. Jalur anak tenaga kesehatan dapat menggunakan surat keterangan domisili yang diterbitkan pada saat orang tua atau wali mulai bekerja di rumah sakit atau puskesmas yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur pada penanganan pandemi COVID-19 oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang. L.
Dalam hal surat keterangan domisili pada huruf K tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru, dapat diganti dengan domisili sesuai alamat rumah sakit atau puskesmas Provinsi Jawa Timur pada penanganan pandemi COVID-19 tempat bekerja. N. Surat keterangan domisili pada huruf K dan domisili sesuai dengan alamat rumah sakit atau puskesmas Provinsi Jawa Timur pada penanganan pandemi COVID-19 tempat bekerja pada huruf L tidak dapat digunakan untuk mendaftar pada jalur PPDB selain jalur anak tenaga kesehatan. N. Jalur PPDB perbedaan tugas orang tua atau wali calon peserta didik baru jenjang SMA dapat memilih satu sekolah dalam zona atau luar zona perbatasan. Sedangkan pada jenjang SMK dapat memilih satu kompetensi kalian di sekolah dalam zona atau luar zona. O. Apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia, maka pemeringkatan berdasarkan jarak domisili terdekat, usia yang lebih tua, dan waktu pendaftaran. B. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur pindah tugas orang tua atau dan tenaga kesehatan, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada jalur anak guru atau tenaga kependidikan. Dan G. Dalam hal kuota jalur pembinaan tugas orang tua atau wali belum terpenuhi, maka sisa kuota akan dimasukkan dalam jalur zonasi untuk jenjang SMA dan dimasukkan dalam jalur prestasi nilai akademik untuk jenjang SMK. Berikutnya, yang ketiga, jalur prestasi hasil lomba. A. Jalur prestasi hasil lomba diperuntukkan bagi calon peserta didik jenjang SMA SMK yang terdiri dari hasil lomba bidang akademik dan lomba bidang non-akademik secara berjenjang atau tidak berjenjang yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau swasta di tingkat kabupaten, kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional serta tingkat internasional. B. Kuota jalur prestasi hasil lomba sebanyak 5% dari pagu sekolah yang terbagi atas prestasi hasil lomba bidang akademik sebanyak 2% dan prestasi hasil lomba bidang non-akademik sebanyak 3% dari pagu sekolah. C. Dalam hal kuota jalur prestasi hasil lomba bidang akademik tidak terpenuhi, maka dapat dialihkan ke jalur prestasi hasil lomba bidang non-akademik dan sebaliknya. D. Dalam hal kuota jalur prestasi berdasarkan hasil lomba bidang akademik dan atau bidang non-akademik tidak memenuhi kuota, maka sisa kuota dimasukkan dalam jalur zonasi untuk jenjang SMA dan jalur prestasi nilai akademik untuk jenjang SMK. E. Jalur prestasi hasil lomba bidang akademik dan atau bidang non-akademik pada jenjang SMA calon peserta didik baru berasal dari dalam zona dan atau luar zona yang berbatasan sesuai dengan domisili calon peserta didik. Sedangkan pada jenjang SMK calon peserta didik baru dari dalam zona atau luar zona. F. Calon peserta didik baru jenjang SMA dapat memilih satu sekolah dalam zona atau luar zona yang berbatasan. Sedangkan pada jenjang SMK dapat memilih satu kompetensi keahlian di sekolah dalam zona atau luar zona. G. Prestasi hasil lomba bidang akademik dan atau bidang non-akademik yang dimaksud adalah 1. Prestasi hasil lomba bidang akademik terdiri dari pengetahuan dan teknologi yang terdiri dari Olimpiade Sains Nasional atau OSN atau kompetensi Sains Nasional atau KSN. Olimpiade Literasi Siswa Nasional atau OLSN, Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia OPSI, kompetisi Sains Madrasah KSM, kompetisi robotika, dan lomba bidang akademik lainnya. 2. Prestasi hasil lomba bidang non-akademik terdiri dari A. Prestasi bidang seni adalah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional FLS 2N. B. Prestasi bidang olahraga Gala Siswa Indonesia GSI, ajang kompetisi seni dan olahraga madrasah Aksioma, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN, Pekan Olahraga Nasional PON, Pekan Olahraga Provinsi Porprov, Pekan Olahraga Pelajar Nasional Popnas, Pekan Olahraga Pelajar Wilayah atau Popwil, Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda, dan para game olahraga nasional. C. Prestasi bidang keagamaan meliputi Musabakoh Tilawatul Quran, MTQ, dan Hafiz Quran. D.
D. Prestasi bidang pramuka. E. Delegasi sekolah. Dan F. Prestasi lomba bidang non-akademik lainnya. C. Prestasi hasil lomba dalam hal ini dibatasi dengan ketentuan. 1. Prestasi hasil lomba diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi pada kategori perorangan atau individu dan atau beregu atau kelompok. 2. Setiap hasil lomba dilakukan penskoran pada masing-masing lomba baik berjenjang individu perorangan ataupun beregu kelompok dan tidak berjenjang individu perorangan ataupun beregu kelompok. 3. Adapun prestasi yang bersifat beregu atau kelompok, maka jumlah yang diterima di satu satuan pendidikan tidak boleh melebihi 2 orang dari setiap jenis perlombaan. 4. Verifikasi dan legalisasi sertifikat atau piagam dilakukan oleh kepala sekolah SMP atau sederajat asal. 5. Apabila di dalam sertifikat atau piagam tidak tertulis tingkat lomba, maka harus dilampiri surat keterangan dari kepala sekolah SMP atau sederajat asal tentang tingkat lombanya. A. Prestasi diperoleh pada saat calon peserta didik bersekolah di tingkat SMP atau sederajat. I. Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf H dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya 4. Jalur prestasi nilai akademik. A. Jalur prestasi nilai akademik diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA SMK yang sistem penilaiannya merupakan gabungan rata nilai rapor SMP atau sederajat semester 1 sampai dengan semester 5 dengan nilai akreditasi angka dari SMP atau sederajat. B. Kuota jalur prestasi nilai akademik jenjang SMA sebanyak 25% dari bangku sekolah dan berasal dari dalam zona dan atau luar zona perbatasan. C. Kuota jalur prestasi nilai akademik jenjang SMK sebanyak 65% dari bangku sekolah yang berasal dari dalam dan atau luar zona. D. Calon peserta didik baru jenjang SMA dapat memilih paling banyak 3 sekolah dengan ketentuan ketiganya di dalam zona atau 2 di dalam zona dan 1 di luar zona yang berbatasan. E. Calon peserta didik baru jenjang SMK dapat memilih paling banyak 3 kompetensi kalian dalam satu sekolah atau sekolah yang berbeda dalam zona dan atau luar zona. F. Mata pelajaran yang digunakan untuk jalur prestasi nilai akademik adalah 1. Pendidikan agama dan budi pekerti untuk sekolah keagamaan. Mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti merupakan rata-rata dari sub mata pelajaran. 2. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. 3. Bahasa Indonesia. 4. Matematika. 5. Ilmu pengetahuan alam. 6. Ilmu pengetahuan sosial. Dan 7. Bahasa Inggris. G. Rata nilai rapor merupakan rata nilai rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5 dan berasal dari nilai pengetahuan KI 3 saja. H. Nilai akreditasi angka SMP sederajat diambil dari website https://bansm.kemdikbud.go.id/akreditasi. I. Bagi SMP sederajat yang masa berlaku akreditasinya habis, maka menggunakan nilai akreditasi yang terakhir. J. Bagi SMP sederajat yang belum atau tidak terakreditasi, maka nilai akreditasinya diberi nilai 70. K. Bagi SMP sederajat dari luar Jawa Timur melampirkan fotokopi sertifikat akreditasi sekolah asal. L. Nilai akhir merupakan gabungan rata nilai rapor dengan bobot 70% dan nilai akreditasi SMP sederajat asal dengan bobot 30%. M. Nilai akhir yang dimaksud pada huruf L digunakan sebagai dasar salah satu penentuan pemeringkatan pada jalur prestasi nilai akademik SMA maupun SMK. N. Dalam hal kuota jalur prestasi nilai akademik belum terpenuhi, maka sisa kuota akan dimasukkan dalam jalur zonasi untuk jenjang SMA. Berikutnya 5. Jalur zonasi. A. Jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA yang berdomisili di dalam zona dan atau luar zona yang berbatasan dan calon peserta didik baru jenjang SMK yang berdomisili di dalam zona dan atau luar zona. Berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun
sebelum tanggal pendaftaran tahap 1 PPDB 2022 tanggal 20 Juni 2022. B. Bagi sekolah jenjang SMA SMK yang berada di kabupaten kota perbatasan Provinsi Jawa Timur dapat menerima calon peserta didik dari luar Provinsi Jawa Timur yang berbatasan selama pagu belum terpenuhi tanpa dibatasi kuota. C. Kuota jalur zonasi jenjang SMA adalah 50% dari pagu sekolah. D. Kuota jalur zonasi jenjang SMK adalah 10% dari pagu sekolah. E. Calon peserta didik baru jenjang SMA dapat memilih paling banyak 3 sekolah dengan ketentuan ketiganya dalam zona atau 2 dalam zona dan 1 di luar zona yang berbatasan. F. Calon peserta didik baru jenjang SMK dapat memilih paling banyak 3 kabupaten sekalian dalam 1 sekolah atau sekolah yang berbeda dalam zona dan atau luar zona. G. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf A tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh lurah atau kepala desa atau pejabat di setempat lain yang berwenang tanpa dibatasi masa mulai berdomisili, dan melampirkan fotokopi surat keputusan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat tentang status keadaan bencana. H. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf G meliputi 1 bencana alam dan atau 2 bencana sosial, diantaranya pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial. Catatan, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, disebut ada 3 jenis bencana, yakni bencana alam, non-alam, dan sosial. Bencana non-alam diakibatkan oleh rangkaian peristiwa non-alam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, pandemik, dan wabah penyakit. Wabah coronavirus disease atau COVID-19 dikategorikan masuk dalam bencana non-alam. I. Untuk kartu keluarga baru yang diterbitkan kurang dari 1 tahun karena sesuatu hal, harus dilampiri surat keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua RT serta diketahui oleh Ketua RW dan Kepala Desa atau Lurah setempat sesuai dengan kartu keluarga baru, dengan disertai penjelasan alasan perubahan kartu keluarga. Sesuatu hal meliputi 1. Kartu keluarga baru karena penambahan atau pengurangan anggota keluarga selain calon peserta didik baru, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru telah masuk dalam kartu keluarga paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran tahap 1 PPDB tahun 2022. Dan 2. Kartu keluarga baru karena pindah rumah, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru adalah anak kandung. C. Bagi calon peserta didik baru dari pondok pesantren atau panti asuhan, panti sosial mengikuti tempat kedudukan lembaga dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga. K. Dalam hal kuota jalur zonasi belum terpenuhi, maka sisa kuota akan dimasukkan dalam jalur prestasi nilai akademik untuk jenjang SMK. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.